Pada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa, masa mencah-mencah kayak tai? Neng, Kanaya, saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya konten kreator Gubernur Jawa Barat. Besok jam 9 pagi ditunggu ya bersama orang tuanya. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat tentunya ya. Lagi-lagi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menjadi sasaran amukan warga Jawa Barat. Kali ini amukan tersebut datang dari seorang siswi, di mana siswi ini marah-marah kepada gubernur. Bahkan siswi ini menyebut Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang mencela-mencela, dan lebih parahnya lagi, siswi ini menyebut kata-kata yang tidak pantas. Nah, akibatnya Deddy Mulyadi pun sebagai Gubernur Jawa Barat merespon dan menanggapi keluh kesah dan juga amukan dari siswi yang satu ini ya. Entah apa yang merasuki siswi ini sehingga dia begitu marah, begitu emosi kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tidak hanya itu, ada juga para orang tua murid yang marah-marah ya kepada Disdik dan juga Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Tidak luput juga ada anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Kang Maulana Yusuf ya, yang lagi-lagi mengkritik pemerintahan Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi. Langsung saja sobat semuanya, di sini kita simak sama-sama videonya. Yang ini ya, kalian itu orang Indonesia yang kebetulan lagi tinggal di Jawa Barat. Selain harus menghadapi efek kenaikan BBM, orang-orang Jawa Barat juga lagi menghadapi keruwetan PCMB. Nggak ada loh pendaftaran siswa baru di daerah lain itu yang seruat di Jawa Barat. Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta kayaknya lancar-lancar aja. Ya, kamu bajakan gitu ya. Orang tua ngamuk. Oh, jadi banyak keterangan masyarakat. Aisyah kutiluan yang teras kumaha. Yo, panggil so, panggil. Ya, sok panggil. Aing, masalah budak, aing nyawa na montong pura maneh. Paham tuh? Oh, ya, aing itu kan ada solusi atuh, Pak. Ada solusi. Kerawan kepala nih ka dieu. Banyak keterangan deui. Jadi ini terkait pendaftaran siswa-siswi baru ya. Mana yang diharap, menjaga. Lama itu, jeroan dengan mana ka dieu. Banyak keterangan ke masyarakat, ke orang tua siswa. Oh, mana? Bapak jam berapa? Jam berapa ini Pak? Jam berapa? Jam berapa Pak? Nah, Bapak Gubernur KDM ternyata dengan sistem aplikasi banyaknya korban keluhan tuh. Orang tua siswa yang akan masuk ke SMA negeri banyak kekecewaan nih di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat nih akibat terjadinya aplikasi masih semrawut. Ini pegawainya belum datang nih sampai sekarang loh. Tuh kasihan nih banyak tuh orang tua wali yang menunggu kepastian, jangan digantung nih. Tuh gimana tuh Bapak Gubernur nih, tolong diperhatikan tuh kepala dinas pendidikannya juga tidak ada. KDM itu penghayal tingkat dewa. Dia ingin jadi presiden. Padahal di Jabar aja udah kacau balau. Coba lihat penerimaan siswa baru di Jawa Barat itu paling kacau se-Indonesia. Tatarang meneherang. Jadi ngurus Jabar aja kacau balau amuradul, gimana mau ngurus Indonesia. Makanya berhayalnya jangan tinggi-tinggi. Kepada yang terhormat Bapak konten kreator Bapak Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat, ini saya sudah mengikuti alur pendaftaran PCMB tahap 1 dan tahap 2 dari awal hingga akhir. Sekarang itu saya gugur semuanya dan kemudian saya masuk ke swasta. Rasain. Saya sudah mendatangi sekolah tersebut yang bekerja sama dengan Pemprov Jabar SSK, yaitu SMKKP Bale Endah. Kemudian responnya adalah belum ada kejelasan terkait subsidi yang kalian buat. Bagaimana sih ini kejelasannya? Masa mencah-mencah kayak tai? Waduh. Bukannya tugas negara mencerdaskan anak bangsa? Apakah saya tidak harus sekolah? Gak usah kali ya. Hatur nuhun. Buat Neng, Kanaya, Humaira Lokanawa, ini namanya mirip sekali dengan penyanyi MK9 yang cantik dan baik hati serta pinternya luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih atas keluhan yang disampaikan di media sosial. Saya konten kreator Gubernur Jawa Barat.
sudah menghubungi kepala sekolah. Kepala sekolah SMKKP atau Karya Pembangunan Bale Endah tidak merasa melakukan penolakan. Bahkan Neng kalau lihat di data PCMB, itu Neng sudah diterima di SMK KP tersebut Terverifikasi. atau SMK Karya Pembangunan. Waduh. Tinggal datang ke sekolah untuk mendaftar ulang. Program beasiswa memang sudah berjalan. Yang lain juga sudah banyak yang daftar ulang. Untuk itu, kalau juga Neng masih takut juga, udah begini saja. Besok jam 9 pagi ditunggu ya bersama orang tuanya di SMK KP di mana Neng akan sekolah di situ. Hatur nuhun ya Neng, sudah menyampaikan keluhannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Salam buat kedua orang tuanya. Semoga Neng sehat dan tidak marah-marah lagi. Ini Maulana Yusuf. Alhamdulillah pemerintah sudah membuat pernyataan bertanggung jawab atas kekisruhan permasalahan yang timbul akibat proses selama pendaftaran SMA dan SMK, atau sebut saja proses SPMB maupun PCMB. Pertanggungjawaban pemerintah yaitu akan membantu biaya pendidikan gitu ya, menjamin biaya pendidikan, tepatnya sebenarnya adalah subsidi tambahan biaya pendidikan yang berjumlah 78.000 kurang lebih. Dalam beberapa sesi gitu ya, dalam beberapa sesi yang bisa kita lihat di media sosial, ketika Pak Gubernur diwawancara, ada pertanyaan, lalu bagaimana Pak Gub dengan beasiswa masyarakat miskin? Pak Gubernur lantas menjawab, nggak ada lagi itu beasiswa masyarakat miskin, udah nggak ada lagi masyarakat miskin, kaya, semuanya dapat bantuan. Tentu kita senang mendengar itu, sangat senang. Tapi gitu, di akhir pernyataannya itu bahwa yang mendapat bantuan itu hanyalah mereka yang tidak lolos PCMB yang berjumlah 78.000. Kaget lagi, nggak jadi senang lagi, kaget lagi. Kenapa kaget lagi? Karena begini, yang lolos SMP gitu ya, yang lolos SMP tahun 2026 akan masuk SMA SMK itu jumlahnya adalah 850.000 ya, totalnya 850.000. Lalu gitu, kuota kursi negeri SMA SMK itu totalnya adalah 350.000. Berarti pasti dipastikan masuk swasta itu jumlahnya adalah 500.000, teman-teman sekalian. Nah, dari 500.000 itu, kenapa yang dijamin pendidikannya hanyalah mereka yang lolos, yang tidak lolos PCMB atau yang mengikuti PCMB namun tidak lolos ke negeri, yang berjumlah 78.000. Lalu sisanya 400 ribuan lagi, itu menjadi tanggung jawab siapa? Anggap saja misalkan karena mereka kan tidak ikutan PCMB. Loh, mereka tidak ikut PCMB, emak-emak itu yang di daerah-daerah, karena nggak tahu ini ada proses PCMB. Pemerintah kurang sosialisasi tentang PCMB, dan pemerintah juga nggak jelas gitu loh. Kali ini saya setuju nih. Pernyataan terkait PCMB nggak wajib lah, ternyata wajib, hasilnya mengikat, hasilnya pasti. Ini kan kesalahan pemerintah. Memang kurang sosialisasi. Sayang sekali ini pemerintah, sekali lagi sayang sekali. Kenapa menjanjikan mensubsidi biaya pendidikan hanya bagi mereka yang mengikuti PCMB dan tidak lolos masuk negeri yang berjumlah 78.000. Sisanya bagaimana? Entah seperti apa, yang pasti dari tahun ke tahun biaya pendidikan untuk mereka yang ada di sekolah swasta itu seharusnya pemerintah provinsi bisa dan harus menyisihkan. Berarti mereka yang tidak mengikuti PCMB ya, sekali lagi berarti mereka yang tidak mengikuti PCMB dianggap bukan masyarakat Jawa Barat. Sayang sekali. Ini bukti bahwa apapun yang dijanjikan pemerintah itu tanpa memperhatikan perencanaan, tanpa memperhatikan data, semuanya reaksioner, hanya sebatas untuk menghibur. Sekali lagi, hanya sebatas untuk menghibur mereka yang sakit hati, mereka yang kalap, mereka yang marah gitu ya atas carut-marutnya proses pendaftaran atau penerimaan siswa baru tingkat SMA dan SMK.
sangat disayangkan. Saya sebagai gubernur, tugasnya adalah menjaga rakyat saya untuk sekolah. Itu dulu prinsipnya. Karena saya gubernur, Pak. Tugas saya adalah rakyat saya untuk sekolah. Rakyat saya untuk sekolah itu ada 3 kualifikasi, Pak. 1, anak yang orang kaya. Anak orang kaya ini banyak tidak diterima di negeri pun sekarang sudah dapat di swasta. Beberapa swasta yang pengelolaannya baik, hari ini sudah penuh, Pak. Saya kan cek, Pak. Dan mereka tidak daftar ke negeri, daftar ke swasta. Yang kedua adalah anak-anak yang berprestasi. Sudah otomatis dia terterima di sekolah negeri. Ya. Yang ketiga adalah anak-anak yang ekonomi kelas menengah ke bawah. Nah, yang ekonomi kelas menengah ke bawah ini adalah potensinya 2. Diterima di negeri atau tidak sekolah sama sekali, karena ketika ke swasta dia tidak punya uang untuk bayar bangunan, bayar seragam, biaya bulanan, kan seperti itu, plus ongkos menuju sekolah. Nah, sehingga kalau opsi kami menyampaikan pilihan angka 45, 45 itu kan maksimal, karena pada faktanya ada yang 30, ada yang 35, seperti dulu satu kelas 50. Faktanya kan tidak satu kelas 50, hanya 20 kelas di seluruh Jawa Barat. Sehingga pada saat ini kami membicarakannya cuma satu, bagaimana cara anak-anak Jawa Barat sekolah. Andai kata anak Jawa Barat tidak diterima di sekolah negeri, kami juga akan mendampingi ke sekolah swasta. Tetapi standar beasiswa yang diberikan di tahun pertama kelas 1 2,7 juta. Ketika kami sudah menyampaikan ini, kan ada pernyataan lain lagi bahwa kami tidak terima biaya itu karena itu sangat murah. Jangan sampai gubernur dibikin dilema. Satu sisi buat sekolah negeri ditambah nggak boleh, tapi ketika ke sekolah swasta ditawarin kerjasama dengan uang sekian, nggak mau. Nggak boleh begini caranya. Apa yang akan terjadi? Keributan. Kalau Bapak menyampaikan nanti ada keriuhan nanti di sekolah swasta, pilih mana sebagai gubernur? Riuh di sekolah swasta atau riuh orang tua siswa yang tidak sekolah? Saya pilih untuk menjaga rakyat saya untuk sekolah. Tegas ya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menegaskan gimana caranya rakyat Jawa Barat untuk tetap bisa bersekolah ya, meskipun melalui jalur PCMB ya, karena tentu saja kuota untuk sekolah negeri itu terbatas. Nah, kemudian siswi ini yang mau sekolah itu, yang mau daftar itu bisa ke sekolah swasta, tetapi diberikan beasiswa subsidi lah ya. Karena kalau ke sekolah swasta itu bayar ya, bayar bangunan, bayar dan lain sebagainya. Nah, ini komitmen Gubernur Jawa Barat, pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan beasiswa ya, ataupun subsidi bantuan lah ya, senilai 2,7 juta untuk tahun pertama sekolah tingkat SMA dan juga SMK. Ini menurut saya solusi yang sangat bagus, yang sangat tepat ya. Meskipun di satu sisi ya, saya juga agak kurang sepakatnya pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal sekolah ini adalah kurangnya sosialisasi. Karena pendaftaran melalui aplikasi ataupun melalui digital seperti itu, haruslah sosialisasinya digencarkan ya kepada pelosok-pelosok desa ya, karena biar orang tua siswa, orang tua murid ini yang mau mendaftarkan anak ke sekolah itu tidak kebingungan, tidak panik, sehingga orang tua ini bisa memahami cara pendaftarannya seperti apa, bisa memahami aplikasinya itu seperti apa gitu kan, sehingga tidak menimbulkan kekisruhan seperti ini. Itu saja menurut saya, kurangnya sosialisasi. Nah, untuk siswi tadi yang marah-marah mengatakan kepada bapak konten kreator katanya yang mencela-mencela ya, menurut saya tidak harus seperti itu, karena pada buktinya ternyata si siswi itu sudah diterima di SMK tersebut, di sekolah tersebut, sudah dicek ya oleh gubernur tadi dan buktinya ada, ternyata dia sudah diterima. Lalu kenapa dia marah-marah? Mungkin seharusnya ketika sudah diterima melalui aplikasi seperti itu, seharusnya tinggal mendaftar ulang ke sekolah. Orang namanya udah terverifikasi kok ya, jadi harus dicek terlebih dahulu. Nah, Kang Deddy Mulyadi pun tadi mengatakan untuk bertemu ya jam 9 katanya di sekolah ya. Jadi ditantang nih oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi di sini meluruskan. Jadi perlunya di sini kita teliti, perlunya di sini kita bersabar ya sebelum kita mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang
Ya, bisa dikatakan pernyataan ini sangat berani sekali. Si siswa ini mengatakan gubernur inilah itulah gitu kan. Padahal sudah jelas-jelas dia diterima. Apa yang mau diributkan lagi dan apa yang dipertanyakan lagi? Orang diterima kok di sekolah tersebut ya. Kang Deddy Mulyadi pun tadi langsung menanggapinya seperti itu. Nah, sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya ya terkait penerimaan siswi murid baru SMA SMK di Jawa Barat? Banyak orang yang mengatakan katanya carut marut lah, kacau balau lah akibat Deddy Mulyadi, akibat peraturan baru gubernur. Sebenarnya ini tidak carut marut, ini karena belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa nanti juga tidak akan pusing, tidak akan sulit. Ini karena teknologi baru sehingga orang tua di pelosok-pelosok pedesaan itu kurang memahami bagaimana sih cara daftar melalui aplikasi ini, melalui teknologi ini gitu kan. Nah, makanya di sini saya katakan tadi perlunya sosialisasi sebagai pemerintah dalam hal ini ya, pemerintah Provinsi Jawa Barat perlunya sosialisasi kepada baik itu siswa-siswa baru ataupun kepada orang tuanya, supaya orang tuanya ini tidak panik dan tidak kebingungan saat akan mendaftarkan anak-anaknya itu ke sekolah setingkat SMA dan juga SMK ya. Jadi sosialisasi lah, karena ini tentu saja teknologi baru ya. Jadi orang tua murid ini belum terbiasa dengan mekanisme pendaftaran cara digital seperti ini. Belum terbiasa sebenarnya. Kalau udah terbiasa nanti juga mudah-mudah aja kok ya. Sekali lagi saya katakan harus sosialisasi. Itu bentuk kritikan dari saya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat ya, kurang sosialisasi menurut saya. Nah, mengenai tadi juga ya, si siswi itu saya rasa bolehlah marah-marah gitu kan, boleh meluapkan emosinya, boleh berkata sesuka hatinya, tetapi jangan sampai seorang siswi itu menunjukkan dia itu tidak punya adab dan juga akhlak. Saya rasa tidak pantas dia berkata seperti itulah ya, berkata kata-kata kotoran lah, menyebut gubernur seperti ini, seperti itu. Nah, ini menurut saya tidak pantas diucapkan oleh seorang siswi. Oleh siapapun sebenarnya tidak pantas berkata seperti itu ya. Alangkah baiknya jika kita mengkritik ataupun protes dengan kata-kata yang bijak, baik gitu kan. Jangan sampai kita ini kelihatan bodoh. Apalagi ini di media sosial, jejak digitalnya itu sangat tidak akan bisa terhapus ya. Dan itu akan terus jejak digital itu ya. Dan menunjukkan kebodohannya itu dengan kata-katanya yang seperti itu, dengan marah-marahnya seperti itu. Dia rasa mungkin dia dengan berkata seperti itu baik kali, bagus kali, akan dapat pujian kali. Tidak sama sekali. Justru itu menunjukkan bahwa dia itu orang yang bodoh, berkata-kata yang tidak pantas seperti itu. Nah, sobat semuanya, bagaimana menurut sobat semuanya dengan hal ini ya? Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Jika suka dengan video ini silahkan tekan tanda like dan juga klik tombol subscribe-nya. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.